Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayahnya kita semua bisa berkumpul bersama di UPTD SDN Pangkalan ini di hari ke-17 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita semua yang menjadi sumber keteladanan manusia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba tabi'in, juga kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kitab Akhlaqul Banin kita. Sekarang tinggal bagian ke-19, Adabul Walid ma'a aqaribihi. Setelah kemarin mulai dari kita mempelajari tentang kasih sayang anak kepada ayahnya, kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita, bahkan dikasih contoh antara dua orang yang mengasihani karena Allah. Dan kita teruskan di adab yang 19 ini, azabul walid ma'a aqaribihi. Adab seorang anak bersama kerabatnya. Sebelum kita mulai, mari kita baca hadarat dulu khusus untuk pengarang kitab Akhlaqul Banin ini, Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan, mendapat ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji khususon jami mu'alifin auliya itu khususon mu'alifan Syekh Ahmad Umar bin Ahmad Baroja. Wafarallahu wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Azabul walidi ma'a aqaribihi. Ayo silakan dipegang pensil atau poin masing-masing. Artinya ditulis. Jangan pakai lama, ayo cepat nulisnya. Adabul walidi ma'a aqaribihi. Adab seorang anak bersama kerabatnya. Al-waladu, seorang anak, al-aqilu yang berakal, al-mahbubu yang tercinta, yahtarimu menghormati, aqaribahu kerabatnya, mislal jadi semisal kakek, wal jaddati dan nenek,
Ya, wal ammi dan paman dari bapak, wal ammati dan bibi dari bapak, wal khali dan paman dari ibu. Wa yuhibbuhum, sangat ia cintai, li annahum, karena sungguhnya mereka semua, yuhibbuna aidon, juga sangat menyayanginya. Wa yuhibbuna, dan mereka semua menyayangi, walidayhi, orang tuanya. Ya, poin pertama pada adabul walid ma'a aqaribihi, adab seorang anak bersama kerabatnya. Silakan yang putra baca coba Arabnya, yang putri artinya. Ayo yang semangat. Al waladu ya. Al-waladu seorang anak, Al-aqilu yang berakal, Al-mahbubu yang tercinta, yang karimu yang menghormati Aqaribahu kerabatnya, misal jaddi semisal kakek wal jaddati dan neneknya wal ammi dan paman dari bapak wal ammati dan bibi dari bapak wal khali dan paman dari ibu wal khalati dan bibi dari ibu. wa yuhibbuhum Sangat ia cintai li'annahum karena sesungguhnya mereka semua yuhibbunahu aidon juga sangat menyayanginya, wa yuhibbuna dan mereka semua menyayangi walidayhi orang tuanya. Ya, hebat. Yang poin pertama ini menceritakan adabul walid, adabul waladi ma'a aqaribihi. Jadi al waladul akil, seorang anak yang berakal, seorang anak yang baik, seorang anak yang mempunyai tata krama yang bagus, sopan santun, al mahbubu, tentunya yang tercinta, yahtarimu aqaribuhu, pasti akan senantiasa menghormati kerabat-kerabatnya. Kita semua untuk menjadi seseorang yang berakhlak baik itu kita harus selalu menghormati kepada kerabat-kerabat kita. Semisal siapa kerabat itu, di sini dituliskan bisa jadi semisal kakek, nenek, ami, paman, amati, paman, mau paman dari ayah kita, paman mau dari ibu kita. Saur urang nama uwa akan api, ibi ayah amang, ayah ibi ayah uwa. Semua itu harus kita hormati. Karena apa? Li'annahum yuhibbuna aidon, karena mereka semua, paman-paman kita, bibi-bibi kita semua itu menyayangi, mencintai juga kita semua. Nyaraaheun ka urang teh, makanya urang oge harus mempunyai akhlak yang baik juga terhadap mereka. Bahkan yuhibbuna walidayhi, mereka juga sama menyayangi orang tua kita. Makanya kita diwajibkan mempunyai akhlak yang baik. Kita diwajibkan selalu menghormati kepada kerabat-kerabat kita. Untuk supaya kita menjadi orang yang punya akhlak yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, wa yurdo. Ayo, siapkan lagi tulisannya. Kita cepat mengartikannya. Wa yurdo, dan senantiasa ridho, aqaribahu, kepada kerabatnya, daiman, selamanya, bi an yamtasila awamirohum, dengan mengikuti perintah-perintahnya, wa yazurohum, dan selalu mengunjunginya, waktan ba'da waktin, sewaktu-waktu, khususan fil a'yadi, terlebih di hari raya, au idza maridu ahaduhum, atau ketika salah satunya sakit, aulidalahu mauludun, atau ada yang melahirkan, au kudima, atau baru datang, min safarin, dari bepergian, wa yaproha, dan ikut senang, iza farihu, dikala mereka senang, wa yahzana, dan turut prihatin, iza hazinu, ketika mereka sedih. Ya, dikebut. Wala yusi al adaba, dan tidak berperilaku buruk,
ila ahadin minhum, kepada salah satu dari mereka. Li'anna zalika, karena berperilaku buruk, yugdibullaha, menyebabkan murka Allah. Wa yugdibu, dan bisa murka. Walidayhi, kedua orang tua. Wa aqaribihi, dan kerabat-kerabatnya. Ya, sekarang dibalik, putri yang Arab, putra yang artinya. Wa yurdo, Ayurdo Dan senantiasa ridho aqaribahu kepada kerabatnya daiman selamanya bi'ayyan tasila awamirahum dengan mengikuti perintah-perintahnya wa yazurahum dan selalu mengunjunginya waqtabana waqtin sewaktu-waktu, khususan fil ahyadi terlebih di hari raya au idza marida ahaduhum atau ketika salah satunya sakit au urida lahumul dhurru atau ada yang melahirkan au qadima atau baru datang min safarin dari bepergian wa ayyamruha dan ikut senang idza farihu dikala mereka senang wa yahzana dan turut prihatin idza hazinu ketika mereka sedih. ya udah hebat, berarti hebat, juga bisa baca. Nanti kita lanjutkan lagi. Udah bacanya segitu aja bersama-samanya. Yang kedua, poin yang kedua, adabu walad ma'aqoribih wa yurdo aqoribuhu daiman, dan senantiasa ridho aqoribuhu kepada kerabatnya daiman, selamanya. Kerabat kita harus merasa ridho kepada kita. Kita harus mencari ridho dari kerabat-kerabat kita, dari kakek kita, dari paman kita, dari bibi kita. Seperti apa kita mencari ridhonya? Dicontohkan di sini, bi an yamtasila awamirohum, dengan mengikuti perintahnya. Kalau kita disuruh sama kakek kita, sama amang kita, paman kita, bibi kita, uak kita, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, karena itu merupakan perintah dari kerabat kita, dari bibi kita, dari paman kita. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan kita kerjakan dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, supaya gak hanya kita menuruti perintahnya, tapi nanti hasilnya baik, hasilnya bagus. Nah, apa yang diperintahkan kita kerjakan selagi perintah itu perintah yang benar, yang tidak bertentangan dengan agama. Wa yazurahum, dan kita harus selalu mengunjunginya. Kita harus mengunjungi waktan ba'da waktin, sewaktu-waktu. Jangan kita tidak pernah main, berkunjung, menyambangi kerabat-kerabat kita, ke bibi kita, ke uak kita, ke paman kita. Itu adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Itu adalah akhlak yang sangat buruk. Kita harus sewaktu-waktu berkunjung kepada mereka. Khususan fil a'yadi, terlebih dahulu, terlebih di hari raya. Sebentar lagi bakal apa nih, hari raya apa? Iya, bakal ada hari raya Idul Fitri. Nanti kita berkunjung kepada mereka atau mereka berkunjung kepada kita. Berarti kita harus menyambutnya dengan baik. Kita harus ada di rumah untuk menyambutnya dengan baik. Jangan kita malah pergi ketika saudara kita dan kerabat-kerabat kita datang ke rumah. Seorang yang punya akhlak yang baik, kerabat kita sambut dengan baik. Ya. Au marido ahaduhum, atau ketika salah satunya sakit, ketika ada kerabat kita, kakek kita, nenek kita, amang urang, bibi urang sakit, kita harus menjenguknya, kita harus mendoakannya, kita harus benar-benar peduli, karena kebiasaan itu yang akan menjadi kebiasaan di mana kita menghormati, di mana kita membiasakan kebiasaan baik kepada kerabat. Itu adalah akhlak
yang baik. Jangan kita biarkan aja. Udah tahu kerabatnya, kakeknya, amangnya, uaknya sakit, kita biarin aja. Kita gak pernah peduli. Itu adalah akhlak yang buruk. Tapi kita harus benar-benar peduli. Kalau ada yang sakit dari salah satu kerabat kita, aulida lahu mauludun, atau ada yang melahirkan kerabat kita harus peduli, kita harus mengunjunginya. Aku dimamin saparin, atau mungkin kerabat kita, kakek kita, nenek kita, kerabat-kerabat kita itu ada yang pulang dari bepergian, maka kita harus mengunjunginya, kita harus menyambanginya. Bahkan wa ayafroha idza farihu, kita harus merasa bahagia, ikut senang idza farihu, dikala mereka senang. Kerabat kita senang, kita juga harus senang. Itulah akhlak yang baik. Jangan sebaliknya, saudara kita, kerabat kita mendapat kesenangan, kita jadi sedih, jadi benci karena kesenangannya ingin hancur. Nah, itu akhlak yang buruk, akhlak yang dicela. Kita punya hati yang busuk, yang buruk, yang akan mencelakakan kita karena kita punya akhlak yang buruk. Tapi kita harus merasa bahagia, merasa senang dikala mereka senang. Wa yahzana idza hazinu, sebaliknya ketika kerabat-kerabat kita sedih, kita juga harus turut sedih. Ketika kerabat kita dikasih musibah, kita juga harus turut bersedih. Kita sambangi, kita kunjungi, kita doakan, kita kasih motivasi. Jangan kita berpikir bahwa kita itu seorang anak kecil, tidak seperti itu. Kita harus benar-benar peduli kepada kerabat-kerabat kita, supaya kita mendapat dan menjadi anak yang berakhlak baik. Nah, wala yusiul adaba, kita tidak boleh berperilaku buruk kepada kerabat kita, ke kakek kita, ke nenek kita, ke uak kita, ke ibi kita. Karena apa? Li'anna dzalika, karena kalau kita berperilaku buruk kepada kerabat-kerabat kita, yubdibullaha, akibatnya Allah bakal benci, bakal bendu, bakal murka, bakal ambekeun kasaha ka urang. Karena kita mempunyai akhlak yang jelek, Allah bakal murka. Ketika Allah murka, ya udah, kita ada pada posisi yang sangat rugi. Kita akan celaka. Nauzubillahi min dzalik. Wa yubdibu walidayhi wa aqaribihi, bahkan orang tua kita bakal jadi bendu. Kalau orang tua kita bendu, benci, marah kepada kita, berarti tandanya Allah tidak kan ridho robi ridho walidaini. Ridho Allah itu ada pada siapa? Ridho orang tua. Ketika orang tua kita ridho, Allah juga pasti sebaliknya. Ketika orang tua kita tidak ridho, Allah pasti tidak ridho. Kalau misalkan kita membuat orang tua tidak ridho karena kita berperilaku tidak baik kepada kerabat itu adalah saudara-saudara orang tua kita, maka akibatnya orang tua jadi bendu, jadi murka kepada kita, henteu ridho, otomatis Allah juga tidak ridho kepada kita. Ketika Allah sudah tidak ridho, maka celakalah kita. Kita mau celaka apa mau selamat? Berarti kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari ridho orang tua, ridho kerabat-kerabat kita, untuk mempunyai atau untuk dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjutkan awaladu aqaribihi. Nanti sambil ditulis aja, pegang pensilnya sambil dilogat aja. Ini kan belum. Aulada aqaribihi aidon wa waladul aqil. Senantiasa juga yajibu al waladul aqil aidon auladu aqaribihi. Tadi kita, kewajiban kita sebagai sebagai anak yang punya adab itu harus baik kepada kerabat-kerabat.
Bahkan ketika tadi saudara kita sakit, kita harus bagaimana? Nah, di samping itu juga kita punya kewajiban. Kita harus berbuat baik, menyayangi kepada anak-anak kerabat kita, putra. Nah, siapa? Bibi kita, anaknya bibi kita, anaknya uak kita. Itu harus kita sayangi. Kalau mereka itu lebih kecil dari kita dan kita hormati kalau memang dia udah tua, lebih besar dari kita. Laisa minna, seperti Nabi berkata, Nabi ngadawu, laisa minna man lam yarham soghirona, bukan dari golongan kami, kata Nabi, ketika orang tidak mengasihani kepada orang yang lebih muda, kasahanapeun urang. Berarti kita harus menyayanginya, kasahanapeun teh. Ya. Nah, wa yuwakir kabirona, dan ketika orang tidak menghormati kepada yang lebih tua, itu bukan golongan kita, kata Nabi. Berarti tugas kita menyayangi kepada orang yang lebih muda, menghormati orang yang lebih tua. Itu adalah perintah Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kerabat kita harus kita sayangi. Payal abu ma'ahu, maka bahkan dikasih contoh di sini, bermainlah bersama-sama. Payal abu, maka bermain ma'ahu bersama anak-anak kerabat. Bahkan wayas alu anhum, dan menanyakan kepada anak-anak kerabat, idaya rohum, ketika tidak di dalam ya rohum, ketika tidak terlihat, ketika kita lagi bermain, ketika kita mungkin main ke rumahnya, anak kerabatnya tidak kelihatan, jangan kita tidak peduli, tapi kita tanyakan, wah AA-nya di mana? Wah dedeknya di mana? Kalau kita kelihatan itu harus kita tanyakan. Itu sifat-sifat anak yang adabnya bagus, yang punya akhlak yang bagus. Kita tanyakan, walayastarihu fi waqti nuzhatin, walayastarihu. Yastarihu itu tidak berdiam lah. Tidak berdiam diri, tidak beristirahat, fi waqti nuzhatin, di saat berlibur, berwisata, illa idza tanazzama'ahum, kecuali ikut bersama mereka. Ketika kita misalkan ada acara, ketika kita berwisata bersama saudara-saudara kerabat kita dan tidak kelihatan anak dari kerabat kita, nah kita tidak berdiam diri, langsung ditanyakan, AA kemana? Bi, Dede kemana? Wah, kita harus menanyakannya. Kecuali bersama kita, ada bersama kita, berarti kita merasa tenang karena mereka ada bersama kita, kita lihat mereka ada. Nah, kalau misalkan tidak melihatnya, kita harus menanyakannya. Itu tandanya kita benar-benar peduli, kita mempunyai akhlak yang baik terhadap kerabat dan juga anak-anaknya kerabat. Wa yuhibbu ayyusa'ida, wa yuhibbu, dan menyukai an yusa'idahum, untuk membantu kerabatnya. Idah taju ila syai'in, ketika mereka membutuhkan. Yang belum dilogat sambil dilogat aja. Wala yukhasimuhum, dan tidak bertikai. Jadi di samping itu juga kita harus saling membantu, harus akur bersama anak-anak kerabat kita itu. Kalau dia membutuhkan, kita bantu. Karena kalau kita butuh juga, mungkin mereka akan bantu kita. Iya, kita setiap pekerjaan baik yang kita perbuat, pasti kita bakal punya balasan apa? Baik pula upami urang ngamidamal sae, pasti batur oge bakal berbuat iya sae. Itulah akhlak. Karena kalau kita berbuat buruk, berarti tunggulah keburukan yang akan menimpa kita. Setiap perbuatan jelek anu kurang dipidamel itu adalah merugikan kita sendiri. Sebaliknya, setiap pekerjaan baik yang kita perbuat
itu akan menguntungkan diri kita sendiri. Itu paham ya? Paham? Bahkan mana lagi, wala yuqasimuhum, jangan sebaliknya, justru kita bertikai, kurang teakur. Itu adalah sebuah akhlak yang sangat buruk ketika kita tidak akur dengan kerabat kita, dengan anak-anak kerabat kita, juga dengan orang lain, apalagi sampai bullying. Wah, itu takutnya nanti itu tidak melaksanakan perintah Nabi yang harusnya kita saling menyayangi. Kan kita ini berpedoman, kita ini mau syafaatnya Kangjeng Nabi. Kita ini harus punya perilaku akhlak yang baik. Iya, yang baik. Lanjut, ayyuqati'uhum, atau memutuskan silaturahmi, ayyu'abbisa, atau menampakkan wajah masam. Jangan kita memutuskan silaturahmi secara tidak langsung ketika kita bertemu juga, gak peduli, gak nanya. Secara tidak langsung kita udah memutuskan tali silaturahmi. Kalau kita bertemu, kita sapa, saliman, gimana? Ya gak? Iya, seperti itu dengan anak-anak kerabat kita. Itu kalau kita berkunjung, orang tua kita berkunjung, kita ikut. Jangankan tidak diajak, tidak diajak juga kita harus mau ikut ke rumah kerabat atau ada acara bersama kerabat-kerabat. Gitu, kita harus ikut untuk memperkuat tali silaturahmi kita. Atau kita menampakkan bisa menampakkan wajah yang masam, cemberut di depan anak-anak kerabat kita. Itu adalah akhlak yang tidak baik, akhlak awon. Jangan seperti itu. Tapi nanti kumaha kedah tersenyum bal yabtasima, tetapi harus tersenyum di hadapan anak kerabat-kerabat kita. Wa yafroha ida sodafuhum, kita harus berbahagia ketika kita bertemu dengan mereka. Wa yatakallama, dan berbicara ma'ahum bersama mereka, bikalamin jamilin, dengan perkataan yang baik. Ketika kita berkata, kita berbicara dengan mereka, berbicaralah dengan pembicaraan yang baik. Apalagi dengan anak kerabat, dengan orang lain juga sama. Kita harus punya etika dalam berbicara. Jangan kita mengeluarkan pembicaraan yang yang orang lain juga gak mau mendengarnya, karena itu adalah pembicaraan yang tidak yang buruk, apalagi yang jorok-jorok. Sama dalam perkataan juga, ketika kita berbicara buruk, berarti kita punya akhlak yang buruk, maka akibatnya akan kepada siapa? Diri sendiri. Setiap pekerjaan buruk itu akan menimpa diri kita sendiri. Makanya usahakan kita punya akhlak yang baik. Seperti apa di depan guru, seperti apa di depan orang tua, seperti apa bicara kepada guru kita, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, bahkan kepada anak-anak saudara kita. Itu harus kita biasakan berbicara yang baik. Mikala min jamilin. Al-waladu alladhi yusinu, anak yang baik yang senantiasa berbuat baik, ila aqaribihi, pada kerabatnya, yaitu mustarihan. Terakhir di poin keempat, anak yang baik, alladhi yusinu, yang senantiasa berbuat baik. Kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari, mulai dari adab pertama sampai adab-adab yang lainnya, sehingga kita juga sekarang mempelajari tentang adab kepada kerabat kita dapat mengamalkannya, sehingga kita jadi anak yang berbuat baik ila aqaribihi, pada kerabatnya. Akibatnya gimana? Yaitu mustarihan, akan hidup dengan senang. Mau senang gak hidupnya? Mau gak? Kalau kita mau hidup senang, berarti kita harus punya akhlak yang baik kepada kerabat, kepada anak-anak
kerabat, juga kepada semuanya. Punya akhlak yang baik, jujur. Ya, kita harus punya akhlak yang baik, pembicaraannya baik. Ketika kita baik kepada kerabat-kerabat kita, akan hidup dengan senang. Wa yaksirullah rizqahu, dan Allah akan melancarkan rizkinya, bakal memberikan rizki yang sangat banyak. Mau gak? Ya, kalau kita mau rizkinya banyak, maka amalkanlah akhlak yang baik. Akhlak kepada diri kita, kepada manusia, kepada Allah apalagi, kepada Kangjeng Nabi apalagi, kepada semuanya. Amalkanlah akhlak yang baik. Allah pasti akan memberi rezeki yang sangat banyak. Mau? Bahkan wa yutawwilu umrohu. Allah akan memanjangkan umur kita. Allah akan memanjangkan usia kita ketika kita berbuat baik. Karena Allah ridho sama kita. Mau gak panjang umur? Tentunya mau. Fitoatillah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, untuk kitab Akhlaqul Banin, Adabul Walad ma'a Aqaribihi, adab seorang anak bersama kerabatnya, telah kita kaji bersama. Mudah-mudahan mendapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, menjadi ilmu yang bisa menjadikan kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada semuanya, kepada santriyin, santriyat UPTD SDN Pangkalan, juga yang terlibat dalam pembuatan video ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan, menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari akang dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.